Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi tipe data number di Kotlin. Di Kotlin itu sebenarnya ada banyak banget tipe data, cuma kita akan bahas satu persatu, dimulai dari tipe data number. Bahkan tipe data number pun ada banyak jenisnya. Kalau teman-teman yang udah biasa pakai bahasa pemrograman Java, mungkin bisa skip materi ini karena harusnya teman-teman udah familiar banget sama tipe data number di Java. Karena tipe data number di Java itu sama dengan tipe data number di Kotlin. Nah, secara garis besar, tipe data number itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah integer, yang kedua adalah floating point. Kalau misalnya teman-teman bingung, integer itu kayak bilangan bulat, kalau floating point itu kayak bilangan pecahan, ya istilahnya ada koma-komanya ya. Jadi integer bulat, floating point itu ada pecahan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tipe data number yang tipenya integer. Integer pun ada banyak jenisnya, ada 4 jenis. Nah, ini di sini biasanya teman-teman yang baru belajar agak bingung kapan saya milih tipe data integer jenis A, B, C, D. Nah, tipe data integer itu ada 4. Yang pertama ada byte. Byte itu ukurannya adalah 8 bits. Ini ukuran size di memori atau ya istilahnya ya di kayak kalau misalnya kapasitas hard disk atau memori. Nah, ini ukurannya. Saat kita bikin tipe datanya byte, ukurannya 8 bits. Tipe datanya short, ukurannya 16 bits. Integer 32 bits dan long 64 bits. Apa bedanya? Ini bedanya dari range si jangkauan si angkanya. Contohnya byte itu dari negatif 128 sampai 127 positif. Nah, short juga ada jangkauannya, teman-teman semuanya bisa baca juga ya. Jadi nggak harus saya jelaskan satu persatu. Tapi intinya, rata-rata kalau kita bikin tipe data number, itu yang paling utama biasanya kita akan menggunakan tipe data integer. Saat datanya emang beneran gede banget, sampai harus lebih dari 2 miliar, ini sekitar 2 miliar ya, lebih dari 2 miliar baru kita menggunakan tipe data long. Nah, contohnya biasanya rata-rata teman-teman cukup sih dengan tipe data integer doang ya, int ini, atau singkatan dari integer. Kalau long biasanya buat ya nyimpen data yang gede banget, yang lebih dari 2 miliar. Contohnya kayak data uang ya, data saldo uang itu biasanya disimpan dalam long. Tapi kalau teman-teman cuma mau ngehitung kayak misalnya nilai ujian dan sebagainya, itu rata-rata integer juga cukup. Nah, ini cara membuatnya. Jadi mungkin sekarang teman-teman bingung lagi, ini ada apa lagi? Ini ada istilah var. Nanti kita akan bahas di materi variabel, tapi ya sekarang teman-teman perhatiin dulu aja. Jadi contohnya saat kita bikin variabel, nanti akan dibahas lebih detail di bagian variabel. Itu kita bisa bilang variabel age, itu tipe datanya byte dengan menggunakan titik 2. Lalu sama dengan ini masukkan si nilainya. Ingat ya, kalau byte itu kan tadi nilainya minus 128 sampai 127. Kalau kita masukkan 200, maka dia akan error, karena udah lewat dari jangkauan tipe data byte. Nah, lalu ada juga hash, contohnya misalnya integer, di sini kita masukkan 170, ini masih masuk jangkauannya. Distance short, tipe datanya balance long, seperti ini. Nah, ini kita bisa masukkan seperti ini. Nah, biar lebih enak, kita akan coba sambil langsung praktek, biar enak. Kita di sini akan bikin file baru, namanya adalah number. Nah, di sini misalnya kita bikin main function dulu. Setelah itu var misalnya age ya. Age umur ya. Anggap aja umur nggak ada yang lebih dari 100 tahun, jadi kita pakainya byte. Itu bisa aja. Contohnya umur 30 gitu ya. Lalu kita print age seperti ini. Ya, kalau kita print, kita lihat. Nah, hasilnya 30 seperti ini. Nah, kalau saya masukkan misalnya oke age-nya kita ganti ya jadi 200. Nah, ini akan error. Kita lihat error. Kalau kita paksa untuk jalankan, hasilnya adalah error. Ya, integer literal does not convert to expected type byte. Jadi kita masukkan angka integer, tapi kita berharap ini byte, padahal ini enggak karena udah di luar dari byte. Jadi di sini kita harus ganti menjadi int seperti ini. Nah, ini baru bisa. Kalau kita running hasilnya 200 seperti ini. Oke.
Kita back. Selanjutnya, selain tadi bilangan bulat atau integer, kita ada juga floating point. Floating point itu adalah, ya istilahnya ada komanya. Nah, ada dua jenis floating point, tapi rata-rata sih yang kebanyakan digunakan adalah double ya. Ini ukurannya ini 32 bit, mirip kayak integer, ini ada 64 bit. Nah, ini agak ribet banget sih jelasinnya. Tapi istilahnya teman-teman kalau misalnya jangkauannya ini juga agak banyak banget. Harusnya teman-teman cukup pakai double aja bisa harusnya. Jadi ini saya ambil dari dokumentasi langsung si Kotlin-nya. Harusnya ini sama kayak Java. Jadi kalau misalnya rata-rata di kenyataannya teman-teman mungkin bakal banyak banget menggunakan double ya untuk si floating point. Jarang banget kita pakai float. Hampir saya jarang banget sih nemuin ketika di kerjaan itu kita pakai tipe datanya float untuk desimal. Tapi rata-rata menggunakan double. Nah, gimana cara pembuatan floating point ini di Kotlin? Itu mirip kayak di Java, kita menggunakan titik untuk komanya. Jadi bukan pakai format bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan pakainya koma. Kita pakai formatnya luar negeri, kita pakainya titik. Jadi contohnya kalau saya pakai float, nah ini yang membedakannya. Kalau misalnya kita tipe datanya float, di ujungnya harus pakai penanda F. Karena defaultnya kalau kita bikin angka seperti ini doang, ini dianggapnya double. Jadi kita harus tambahin F. Kalau double ya nggak apa-apa, langsung seperti ini dianggapnya double. Oke, sebelumnya saya agak kelewat kayaknya. Nah, di sini contohnya kayak long. Defaultnya kalau kita masukin datanya di bawah 2 miliar, maka dia dianggapnya integer. Untuk memaksa tipe data ini bahwa ini adalah long, kita harus di ujungnya tambahkan L. Jadi seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi kita coba di sini misalnya apa ya? Sampel. Ini misalnya saya pakainya plot ya. Terus di sini saya masukkan 10.10. Maka ini akan error. Errornya apa? Karena dianggapnya ini adalah double. Jadi kita harus bilang kalau ini bukan double, tapi ini plot menggunakan tanda F seperti ini. Jadi kalau saya print line di sini sampel, hasilnya harusnya keluar 10,1 ya, karena 10,10 ya. Jadi benar. Nah, seperti ini. Oke, next kita bahas lagi. Nah, ini literal. Literal itu kayak format angka itu kan sebenarnya kalau kita bilang desimal itu kan kayak angka pembagi apa? Angka desimal itu kayak 10 lah ya. Jadi ada angkanya 0 sampai 9. Nah, tapi kan kadang-kadang contohnya kalau kita ngomongin soal warna itu kan heksadesimal. Jadi sampai 16. Atau ada juga binary yang cuma kenalnya 01, 01, 01 kayak gitu doang. Nah, bisa nggak di Kotlin ngelakuin seperti itu? Yap, kita bisa ngelakuinnya. Nah, by default kalau kita bikin angka itu dalam format desimal literalnya. Jadi cukup kita masukkan langsung angkanya 100, maka ini dianggapnya 100. Nah, kalau kita mau masukkan dalam angka heksadesimal, di depannya kita harus menggunakan 0x. 0x untuk memberitahu kalau angka yang akan kita masukkan adalah formatnya heksadesimal, bukan lagi desimal. Contohnya kan kalau di heksadesimal kita bisa masukkan A, B, C, D, E, F gitu ya. Ini FF contohnya seperti ini. Atau kalau binary kita bisa di depannya menggunakan tanda 0B. 0B berarti kita tahu kalau ini adalah binary. Di belakangnya berarti setelah itu kita masukkan angkanya adalah 0 dan juga 1. Seperti ini. Jadi Kotlin juga bisa mensupport desimal biasa ya. Kalau kita harusnya sih rata-rata kita pakainya desimal ya. Tapi kalau kita contohnya mau ke image processing dan sebagainya, kita pakainya hexadesimal. Atau kalau mau matematik banget sampai ke binary, kita bisa ngelakuin binary juga. Jadi contohnya kita coba praktekkan di sini var binary contohnya ya, integer gitu ya. Kita mau 0b. Di sini berarti cuma bisa 01 01 01 ya. Kalau kita masukkan angka di luarnya itu dia error. Nah, coba kita print line seperti ini. Hasilnya ini 170. Jadi binary ini adalah desimalnya 170. Oke, next.
Ini adalah fitur yang ada di Java dan untungnya ini dibawa ke Kotlin. Di Java itu kita bisa menambahkan underscore di angka. Fitur ini buat apa sih? Sebenarnya nggak ada efeknya sih, bukan jadi koma dan sebagainya. Ini cuma buat kita kayak biar gampang dibaca aja gitu ya. Contohnya di sini kita bisa menambahkan underscore di dalam angka itu di mana saja. Contohnya ini ada di sini, ini ada di sini, di sini, atau di sini. Nah, rata biasanya underscore itu ditambahkan cuma sebagai separator biar kita gampang bacanya. Contohnya, kalau misalnya ini nggak ada separatornya, kita harus ngitung dulu nih, ada angka nolnya berapa biji, baru kita tahu, oh ini 100 juta. Tapi kalau kita nambahin underscore di tiap 3 angka, kita bisa langsung nebak dengan cepat, oh ini 100 juta gitu. Nah, itu bisa kita tambahkan di sini. Contohnya ya, kita di sini ada price integer sama dengan atau long gitu ya. Nah, ini pasti teman-teman bingung kan, ada berapa? Teman-teman harus baca dulu ada berapa angka. Oh, ada 9, berarti 9 miliar. Tapi beda kalau kita tambahkan underscore di sininya. Ini gampang banget langsung bacanya. Oh, ini 9 miliar gitu. Karena kita bisa lihat ada separatornya. Ini nggak harus 3 ya, per 3. Teman-teman bisa kayak gini juga sebenarnya. Cuma ya, ini digunakan biasanya buat mempermudah kita saat baca angka. Jadi kalau kita print line price, ini tetap angkanya 9 miliar. Nah, hasilnya seperti ini. Next, kita akan bahas tentang konversi. Nah, rata-rata itu kita pasti sering banget. Contohnya, teman-teman ada nilai gitu ya, nilai ujian, nilainya itu misalnya integer, angkanya nggak ada komanya. Tapi ketika mau dijadiin nilai hasil akhirnya, teman-teman kan perlu dijumlahin, habis itu dibagi. Nah, itu kan teman-teman kadang-kadang butuh konversi dari yang tadinya integer menjadi double, atau dari mana menjadi apa gitu ya, tipe data angkanya. Nah, di Kotlin semuanya udah di support. Itu enak banget teman-teman pakainya. Jadi, di number itu teman-teman bisa menggunakan function yang ada dalam bawaan numbernya. Contohnya, kalau mau teman-teman mengkonversi dari angka apapun itu, ya, nggak harus integer, entah itu short, integer, long, double, dan sebagainya, ke byte, teman-teman bisa menggunakan dot to byte. Jadi tinggal dot to, terus diikuti dengan tipe data yang mau teman-teman konversi. Kalau ke short ya to short, kalau integer ya to integer, kalau ke long ya to long, kalau float to float, dan double ke to double. Jadi semuanya udah disiapkan di si Kotlin ini sendiri. Jadi gampang banget. Jadi contohnya di sini kan ada long ya. Ini longnya 9 miliar. Sekarang saya coba konversi price integer di sini. Integer sama dengan price titik to integer. Kita print line price integer seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kenapa kok hasilnya dari 9 miliar kok jadinya sekian gitu ya? Ya, ini istilahnya adalah integer overflow atau number overflow. Kenapa? Karena kan si integer itu cuma sanggupnya ngehandle-nya sampai 2 miliar kan, 2, berapa miliar. Nah, kalau kita masukkan 9 miliar, maka dia kena overflow. Jadi kalau kita perhatikan ini cuma ada di 400 jutaan. Jadi maksudnya overflow gimana sih? Jadi dari habis dari 2 miliar berapa gitu ya, dia akan nge-reset lagi jadi negatif 2 miliar berapa. Terus naik, terus negatif lagi. Jadi kena overflow. Seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman ketika melakukan konversi. Jadi ini yang saya kasih contoh yang bermasalah ya. Tapi kalau misalnya yang tidak bermasalah, contohnya di sini ya, ini kan integer 170, kita bisa var double binary contohnya ya. Ini double sama dengan binary to double, tinggal print double binary. Jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya pakai IntelliJ IDEA, pastikan dibiasakan menggunakan kontrol spasi. Jadi kalau tinggal print, tinggal kontrol spasi, dikit keluar autocomplete-nya, double gitu, tinggal kontrol spasi, keluar double binary seperti ini. Saya running lagi.
hasilnya ini 170,0 karena dikonversi dari integer 170 ke desimal. Oke, mungkin sekian untuk tipe data number. Next-nya kita akan bahas tentang tipe data karakter.